Suara Dian Podcast. You are listening to 107.2 FM. Suara Dia Radio. The best of campus radio. Halo Sobat Dian, ketemu lagi nih sama aku ya dan teman aku. Hai semuanya, nama aku Dena Natalia dan sekarang ini aku sama Visia mau bahas nih seputar tentang mental health. Nah, ternyata dalam bulan September ini kita tuh ada memperingati hari tentang pencegahan bunuh diri sedunia, guys. Jadi kan pencegahan bunuh diri sedunia ini kan berkaitan banget nih sama mental health. Nah, kali ini tuh kita mau bahas seputar mental health gitu. Aku mau nanya nih ke Visia. Menurut kamu mental health tuh apa sih gitu? Kalau menurut aku itu mental health itu adalah kesehatan tentang kejiwaan kita ya. Jadi kalau misalnya kita lagi nggak sehat, jiwa kita tuh berpengaruh pada kehidupan sehari-hari kita nih Lia, gitu. Iya sih, menurut aku itu tuh kesehatan mental tuh penting banget dalam hidup. Maksudnya kayak misalnya kita capek fisik, tapi kalau mental kita kuat, itu tuh kita masih bisa lah kayak istirahat tidur. Tapi kalau udah capek mentalnya udah bermasalah, itu tuh aduh kayak batinnya itu pasti lebih lagi. Udahan capek lah hidup gitu loh, inti kayak kasarnya gitu. Iya, makanya. Apalagi sekarang kan kita online kan ya, serba online, nggak bisa ketemu orang. Jadi kayak terbatas gitu geraknya kita. Tambah tekanan batin gak sih, ketemunya yang di rumah itu mulu, terus natap laptop, HP mulu, kayak aduh capek gitu loh. Iya kan, se apa ya, sesuka-sukanya orang sendirian, tapi tuh pasti setiap orang tuh bisa harusnya tuh kayak pastinya dia pengen bersosialisasi gitu kan. Nah, karena pandemi gini tuh jadi susah gitu. Terhalang ya gara-gara pandemi ini. Jadi kayak kalau yang aku lihat gara-gara pandemi ini tuh kayaknya banyak orang yang kesehatan mentalnya itu terganggu ya. Kayak Iya. kasusnya tuh kayak ada makin banyak gitu loh. Nggak usah dilihat ke mana ya, ke luar-luar, untuk circle pertemanan sendiri atau untuk diri kita sendiri juga kayaknya rada-rada terganggu sih pribadi ya. Kalau kamu Mm-mm. selama pandemi, Sama sih. kesehatan mental kamu masih baik? Kalau aku ya, kadang tuh mood mood tuh jadi berubah-berubah nggak sih? Kayak sebentar Bener banget. nangis, sebentar ketawa, bentar lagi capek. Padahal tuh kita capek itu kita nggak gerak sama sekali, tapi nggak tahu kenapa kita bangun tuh terus kayak gerak dikit rasanya capek. Sebenarnya tuh yang capek tuh batinnya sih menurutku. Batinnya Iya, capek kayak terbatas aja gitu. Kita nggak bisa explore keluar kayak sampai aduh gimana ini sampai heran sendiri tapi ya gimana? Nggak bisa disalahin juga kan pandemi juga padahal ya itu. kalau lagi capek batin gitu kayaknya enak gitu ya kalau misalnya jalan-jalan keluar, menghirup udara segar, terus ngelihat yang ijo-ijo, pemandangan ijo-ijo gitu loh. Iya. Tapi gara-gara itu kayak aduh masa di kamar lagi sih, istilahnya ngelihatnya gitu loh. Mm. Walaupun misalnya zaman sekarang kan ada sosial media nih. Walaupun ada Tetap aja sosial media tapi rasanya kayak aduh kok yang dilihat ini terus, kok yang dilihat berita buruk terus gitu kan. Padahal kita berusaha iya nyari buat buat hiburan, malah dapetnya yang gini gitu. Susah sih memang. iya Tapi kalau kamu ada ini nggak, ada cara tersendiri nggak buat ngalihin pikiran-pikiran negatif? Kan itu kan pikiran negatif kan juga berpengaruh tuh sama mental health gitu kan. iya. Nah kebetulan nih aku baru ngalamin semalam, jadi tuh aku cerita sedikit ya Li. Jadi tuh Oke. adalah uh, yang buat aku jadi kayak down banget. Terus Mm-mm. aku terlalu mikirin itu, aku sampai semalam tuh sampai kena panic attack. Jadi kayak semua badan gemeteran. Terus aku ada, Mm. terus cara aku nanganinnya, aku
langsung telepon teman-teman aku, mereka langsung hibur aku kayak, jadi fokus aku tuh bukan buat panic attack itu, tapi fokus aku buat ke teman-teman aku, jadi mereka yang hibur aku, jadi kayak apa ya, kayak teralihkan gitu loh, walaupun nggak sembuh secara total, tapi seenggaknya aku bisa ngelupain. Dan pas waktu udah selesai kolan ya balik lagi itu pikiran-pikiran negatif itu semua gitu. Iya sih, kayak sebenarnya tuh kalau kita bersosialisasi, itu tuh sebenarnya kayak sedikit mengalihkan lah pikiran-pikiran negatif gitu kan. Iya, Tapi nggak bisa dipungkiri sih kalau misalnya mental health tuh bener-bener mahal. Kamu bisa bayangin lah semahal apa mental health, apalagi era sekarang gitu kan. parah. Mahal. Kalau Apalagi kan apa ya, kalau misalnya kita terang-terangan tentang mental kita ke orang tua, kayak paling dibilang kamu juga kebanyakan main HP sih, apa sih yang kamu pikirin, atau apa yang orang tua bilang gitu, lo ngerti gak sih? oh iya, kadang tuh ada orang juga yang ngomong, "Halah, kamu cuma di rumah, emangnya apa sih?" gitu kan. Nah Kayak iya, kadang ya bukan berarti keluarganya toksik, tapi kadang banyak orang yang belum apa ya, belum teredukasi tentang paham. mental health gitu. Iya benar. Kayak miris tapi bukan salah mereka juga gitu kan. Maksudnya menurutku mengerti dasar-dasar tentang mental health tuh penting guys. Maksudnya kayak setidaknya kalau setidaknya tuh kita harus mengerti orang lain gitu loh. Kan kita kadang paham kan bedanya orang yang sehat secara mental atau enggak tuh kita bisa melihat sekilas gitu kalau misalnya kita paham tentang mental health gitu. Iya, dilihat dari juga perubahan emosinya kan seseorang. Iya. Kelihatan kok kalau misalnya dari perubahan emosinya itu Kalau biasanya. kalau menurutku sih kayak Iya gimana? sebenarnya tuh era pandemi ini tuh kayak apa ya? Aku kira pandemi ini kan bakal membuat kita jadi lebih baik, ternyata malah terbalikan, ditambah tuh apa-apa serba online. Terus kadang kalau misalnya kita nggak paham sama materi, wah, kok materinya susah, habis itu lingkungannya nggak enak, nggak bisa bayangin aku kayak gimana. Lingkungan tuh penting sih untuk kesehatan mental kita juga. Jadi kita kayak harus pandai-pandai mencari lingkungan gak sih, lingkungan yang baik, yang lingkungan Mm-mm. yang nge-support kita, yang baik ya maksudnya supportnya. Kan ada tuh kan yang circle yang kayak ya you know lah zaman sekarang yang Susah sih. judge mental kita gitu. Apalagi kita bisa lihat kan di sosmed gitu, kayak akun bodong, terus sukanya menghujat. Terus itu misalnya, kalau yang dihujat bukan aku, tapi kalau kita baca tuh kan kayak bisa Sakit hati mengkikis sendiri mental gak health sih gitu. liatnya? Iya, makanya kayak aku kadang kalau lihat head comment gitu ya, astaga, kok bisa orang komen kayak gini, kok apa ya, orang tuh nggak bisa mikirin posisi posisi yang Korban. nggak bisa mikirin posisi korban gitu. Kenapa kan bisa kan kan kita bisa membedakan yang namanya kritik dan juga namanya menghujat gitu kan. Iya. Nah, kenapa kita nggak mengkritik dengan kata-kata yang baik, dengan kata-kata yang sopan? Kenapa harus dengan hujatan gitu? Padahal itu malah membuat mental orang menjadi down gitu. Iya sih benar. Aduh, kalau udah ngomongin mental ini bawaannya kayak gimana Aduh, gitu kalau untuk aku pribadi sih ya. iya. Ya ampun, kita angkatan online banget ya nih, kayak relate Iya, sekali ya. iya relate banget, tapi kayak udah hampir setahunan kan online. Udah setahunan lebih ya, hampir hampir satu setengah Iya, mungkin. iya. Ini aku mau nanya nih, Li. Terus gimana Mhm. sih kalau misalnya pernah ada fase-fase itu kan, Li? Iya, pastinya ada. Terus Kalau kamu ada saran buat setelah mereka lagi ngalamin kayak gitu tuh, mereka tuh harusnya kayak gimana? kalau aku ya, kalau aku ini sarannya bisa diikutin atau enggak. Kalau aku buat kalau aku kan main Twitter ya, Iya. bisa buat akun yang di private buat kamu sendiri. Jadi nggak usah follow siapa-siapa, nggak usah. Ya kamu boleh follow kayak akun yang buat mental kamu lebih baik. Kalau aku ngefollow akun-akun yang buat hidupku lebih semangat sih. Habis itu kalau ada masalah, aku curahin semua ke Twitter, aku apa ya, aku ngetik, kayak itu tuh kayak diary gitu loh.
Kayak modernnya tuh diary tapi di Twitter. gitu ya. Iya, soalnya kan kalau di kertas kan bisa dilihat orang. Kalau aku kan tipe orang yang nggak mau dilihat orang gitu loh tulisanku. Jadi Iya. ya udahlah diketik di sosmed tapi itu di private khusus dirimu sendiri gitu. Biar kamu ngerasa aman dan orang lain orang lain nggak usah tahu gitu. Soalnya nggak semua orang bisa suportif gitu loh. Paham nggak sih? Bener banyak sih yang enggak. Terus atau enggak kalau misal kamu bener-bener nggak bisa nangis, kalau aku nonton atau enggak baca yang sedih-sedih tuh nangisnya campur nangis sama ceritanya, nangis sama diriku sendiri gitu. Jadi intinya nangis tuh nggak apa-apa guys, mau cewek, mau cowok, mau orang dewasa, mau orang lansia, nangis aja nggak apa-apa gitu. Asalkan Nah, apa ya? untuk ekspresi ya kita. Iya, daripada kamu memendam tuh malah kasihan, Sakit kayak kalau dipendam sakit tuh. banget. Nggak bisa, Iya, makanya. kayak lebih ekspresif sih maksudku, kayak sama kita tuh lebih mengerti diri sendiri sih kak. Misal abis nangis, terus jadi kepikiran, oh aku apa ya? Dengan menangis tuh kita lebih kuat guys sebenarnya. Secara nggak langsung tuh kita lebih kuat. Percaya atau nggak percaya sih, lebih kuat daripada sebelumnya. Aduh, kita nih. Curhat sekalian ini ya podcast ya guys. Iya, sambil nyelam minum air kan. Makanya kalau apalagi nih era online kan, kita tuh harus pinter-pinter cari orang yang bukan cari orang sih, cari temen. Iya, Soalnya bener. mungkin gini, nggak semua orang toksik. Misalnya kamu temenan sama orang baik tapi nggak sefrekuensi gitu. Jadi susah kan, apalagi online gini. Atau kitanya yang toksik buat orang lain itu. Mm-mm. Ya sih, aku kadang ngerasa toksik untuk diriku sendiri dan toksik untuk orang lain. Makanya aku kadang kayak merenung. Tapi bisa disesali juga sih karena ya, tapi udah terlanjur gitu kan. Cuma bisa Iya. minta maaf dulu. Terus setiap malam nih, ini caranya ampuh banget sih. Setiap malam kamu tuh kayak ngelus-ngelus kepalamu sendiri, terus bilang, terima kasih buat hari ini, kamu udah kuat menjalani hari ini. Itu tuh menurutku ngaruh 5% lah buat hidup. Itu sebelum tidur kamu kayak gitu, ngelus-ngelus diri sendiri. Kayak semangatin diri sendiri, terus kayak minta maaf sama Tuhan gitu. Maaf ya Tuhan kalau hari ini aku kecewain kamu. Itu tuh, uh, langsung pecah tuh, nangis. Tapi Iya kita sih lebih ya. kuat. Tapi kita lebih kuat, jujur lebih kuat. Jadi apa ya? Kayak secara nggak langsung tuh temboknya kita tuh ini Runtuh. dibangun. Ya runtuh tapi lebih kuat dibangunnya gitu. Iya. Aduh. Agak Apalagi emosional ya iya, obrolan kita hari ini tuh. yang aku lihat sih perubahan teman-temanku. Teman-temanku tuh lebih sensitif daripada yang sebelum online gini, sebelum pandemi gini, lebih sensitif gitu. Bawaannya salah paham terus gitu kan. Iya. Kalau Aduh. kamu sendiri, kan tadi kan kita cerita tentang kita nih. Kalau teman kamu Iya. gimana? Ada perubahan juga? Temenmu gitu? Teman-temanku ya. Ada sih banyak. Mereka ya kayak aku di sini 11-12 karena faktor kelas online atau faktor dia nggak bisa kemana-mana, ruang lingkupnya jadi terbatas. Dia jadi kayak ya itu apalagi kalau misalnya ada berantem lah sama pacar dikit Wah, teman-temanku iya langsung bener. deh kayak gitu mereka. Asli. Kak, udah pandemi, galauin orang, aduh, udahlah double itu. Asli itu sedih banget. Makanya, aku apa ya? Aku sekarang ini sih, kalau aku baru-baru ini aku ngembaliin kebiasaanku waktu sebelum pandemi itu aku suka banget baca novel. Nah, kebetulan ada beberapa novel yang belum aku baca, jadi aku baca gitu. Kayak me time, tapi me time-nya kelamaan gitu loh. Boleh aku coba tuh. Makanya, kayak bolehlah gitu. Jadi, kayak kita nggak bisa buka HP. Lebih baik, tapi karena sekolah atau gara-gara itu jadi males gitu nggak sih? Mm-mm. Ini aja aku beli novel 2 tahun yang lalu baru kebaca sekarang. Kayak, wow. Sebelum pandemi banget kan belinya. Iya. Waduh Li, kayaknya udah di penghujung acara nih kita nih. Udah lama banget kita ngobrol. Oh ya, ini yang terakhir nih. Apa Aku mau itu? nanya dong, kamu tolong kasih pesan buat teman-teman yang denger,
tentang mental health gimana? Kalau kamu boleh. Kalau dari aku ya, kalau Nah, misalnya kalian ngerasa sendiri, kalian ngerasa capek, ngerasa sedih, jangan pernah dipendam sendiri. Kalian harus punya satu orang yang bisa dengerin kalian. Kalaupun emang doa, karena menurut aku pribadi ya doa sama Tuhan itu kayak kamu cerita ke Tuhan itu kayak langsung pecah semua gitu loh kalau buat oh aku iya, ya. Parah. bener-bener. Kalau misalnya kalian emang ada budget lebih ya ke yang ahli sih, ke psikolog. Iya Tapi bener. Dan untuk berani juga. sementara mending doa dulu atau enggak cerita ke orang-orang terdekat sih. Kalau kamu gimana, Li? Kalau aku yang pertama tadi kan aku kan ngasih tahu kan yang apa curhat di akun sosmed. Terus yang kedua Iya. aku ngalihin gitu. Oh iya, jangan lupa buat sebisa mungkin menghindari handphone ya. Kayak misalnya kita sehari 8 jam main handphone. Kayak dikurangin aja dulu gitu. Itu tuh sebenarnya tuh main handphone tuh ternyata nggak baik juga sih. Walaupun kita nggak bisa bohong kalau kita nggak bisa apa ya, kita nggak bisa bohong kalau handphone tuh penting. Tapi ternyata handphone itu salah satu pengaruh yang bikin mental kita down gitu. Jadi pesan aku ganti ganti aktivitas ke hal yang positif. Menurutku tidur juga positif loh. Jangan bilang tidur itu tidak positif ya. Gitu. Iya nih. Oke deh. Bagus nih. Teman-teman bisa nih ngikutin saran dari aku atau nggak dari Lia. Kalau kalian ngerasa apa ya lagi sepi atau lagi gimana, kalian bisa ngikutin nih. Lumayan kan tips-tipsnya. Terima kasih bagi yang mau dengerin ya teman-teman. Sampai jumpa. Bye bye. Bye.